Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Psikologi Perkembangan Anak. Saya Linda Safitri dan rekan saya Yeni Larasati dari kelas BKPI 2B. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pola perkembangan. Menurut Perwanti, perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmaniahnya, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi fisiologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Pola-pola perkembangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pola perkembangan dari umum ke khusus, yaitu pola perkembangan yang dimulai dari yang lebih umum ke khusus, misalnya dari menggerakkan tangan, kemudian menggerakkan jari-jarinya. Yang kedua, pola perkembangan berlangsung dalam tahapan perkembangan ini, yaitu pola perkembangan ini merupakan ciri khusus dari setiap tahap perkembangan. Yang ke A, materi masa prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal manusia dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dan sel telur yang telah matang, yang pada akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan berbentuk zigot. Lalu zigot yang awalnya hanya satu sel kemudian tumbuh menjadi embrio yang kemudian menjadi janin. B. Ciri-ciri prenatal. Yang pertama, pada saat ini sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya diturunkan sekali untuk selamanya. 2. Kondisi ibu menunjang perkembangan janin, di mana jika kondisi ibu baik dalam menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang. 3. Jenis kelamin individu baru diciptakan saat pembuahan dan kondisi dalam tubuh ibu tidak dapat mempengaruhinya. 4. Perkembangan dan pertumbuhan normal lebih banyak terjadi selama periode-periode lain dalam seluruh kehidupan individu. 5. Periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik pada bahaya fisik maupun pada bahaya psikologis. 6. Periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sifat-sifat pada individu yang baru diciptakan. C. Perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3, yaitu pertama pada periode zigot. Pertama, bentuk zigot sebesar kepala pentil, tidak berubah karena tidak mempunyai sumber makanan dari luar hidupnya, dan hidupnya dipertahankan oleh kuning telur. Kedua, dengan berjalannya zigot dari tuba Fallopi turun ke uterus, terjadi banyak pembelahan dan zigot terbagi menjadi lapisan luar dan lapisan dalam. 3. Sekitar 10 hari setelah melakukan pembuahan, zigot tertanam dalam dinding uterus. Selanjutnya pada periode kedua, yaitu pada periode embrio. 1. Embrio berkembang menjadi manusia dalam bentuk kecil. Kedua, terjadi perkembangan besar, mula-mula di bagian kepala dan berakhir pada bagian tubuh. Ketiga, semua bagian tubuh yang penting, baik bagian luar maupun bagian dalam sudah terbentuk. 4. Embrio sudah mulai bergerak di dalam uterus dan terjadi gerakan-gerakan spontan dari anggota tubuh. Kelima, plasenta atau ari-ari tali pusar dan selaput pembungkus janin berkembang. Keduanya melindungi dan memberi makan pada embrio. 6. Pada akhir bulan kedua prenatal, berat embrio rata-rata 1,4 ons dan panjangnya sekitar 1,2 inci. Selanjutnya, periode ketiga yaitu periode janin. 1. Terjadi perubahan pada bagian-bagian tubuh yang telah terbentuk baik dalam bentuk rupa maupun perubahan bentuk aktual dan terjadi perubahan fungsi. 2. Pada akhir bulan ketiga, beberapa organ dalam cukup berkembang sehingga dapat mulai berfungsi. Denyut jantung dapat diketahui sekitar minggu ke-15. 3. Pada akhir bulan kelima, berbagai organ dalam tubuh menempati posisi hampir
seperti posisi dalam tubuh orang dewasa. 4. Sel-sel saraf ada sejak minggu ketiga. Jumlahnya meningkat pesat selama bulan kedua, ketiga, dan keempat. 5. Biasanya gerak-gerak janin tampak pertama kali antara minggu ke-18 dan 20. 6. Pada akhir bulan ke-7, janin sudah cukup berkembang dan dapat hidup bila lahir sebelum waktunya. 7. Pada akhir bulan ke-8, tubuh janin sudah lengkap terbentuk, meskipun lebih kecil dibanding dengan bayi normal yang cukup bulannya. Itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Larasati. D. Bahaya fisik yang umum selama periode prenatal. 1. Periode zigot. Kelaparan. Zigot akan mati karena kelaparan apabila hanya sedikit sekali kuning telur yang dapat mempertahankan kehidupannya sampai zigot itu dapat menyangkutkan diri pada dinding uterin atau bila zigot terlalu lama tinggal di dalam tuba. Selanjutnya, kurangnya persirapan uterin. Implantasi tidak dapat terjadi bila pada waktu dinding uterin belum siap menerima zigot karena adanya tidak keseimbangan kelenjar. Selanjutnya, implantasi di tempat yang salah. Kalau zigot menjadi terikat pada jaringan fibroid dalam dinding uterin atau pada dinding tuba falopi, zigot tidak dapat memakan dan akan mati. 2. Periode embrio. Keguguran. Keguguran yang disebabkan karena kondisi yang kurang baik pada masa prenatal cenderung terjadi antara minggu ke-10 dan ke-11 setelah pembuahan. Yang selanjutnya, ketidakaturan perkembangan. Malnutrisi ibu, kekurangan vitamin dan kelenjar, penggunaan obat-obatan, alkohol, dan tembakau yang berlebihan, dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman mengganggu perkembangan yang normal, khususnya otak embrio. Yang ketiga, periode janin. Keguguran. Keguguran selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan kelima. Waktu paling peka adalah periode datangnya haid secara normal. Selanjutnya ada prematur. Janin yang beratnya kurang dari 2 pon 3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil dari janin-janin yang lebih berat dan mempunyai kemungkinan besar untuk mengalami perkembangan salah bentuk. 4. Komplikasi pada saat melahirkan. Tekanan yang dialami ibu mempengaruhi kontraksi uterin dan cenderung mengakibatkan komplikasi dalam melahirkan. Yang kelima, ketidakteraturan perkembangan. Setiap kondisi yang tidak baik selama periode embrio juga akan mempengaruhi perkembangan anggota tubuh janin dan memperlambat seluruh pola perkembangan janin. E. Bahaya psikologis pada masa prenatal. Seperti bahaya fisik yang dihubungkan dengan periode prenatal, bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan, sudah dilahirkan, dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama tahun-tahun pertumbuhan awal. Ada 3 bahaya psikologis yang penting berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal, tekanan yang diterima ibu selama periode itu, dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peran penting dalam kehidupan anak. Bahaya psikologis sangat penting bagi kedua yang dihubungkan dengan periode prenatal berupa tekanan yang dialami ibu, yaitu keadaan emosi yang meninggi selama beberapa waktu. Tekanan ibu mempengaruhi anak yang berkembang baik sebelum atau sesudah kelahiran. Tekanan yang tidak terlalu kuat dan hanya kadang-kadang terjadi tidak banyak menunjukkan ketidakberaturan, meskipun dapat meningkatkan kegiatan janin. Atau peningkatan kegiatan ini hanya sedikit saja, maka akibatnya akan baik karena janin memerlukan latihan untuk pengembangan otot yang sehat. Kalau tekanan ini mengakibatkan peningkatan kegiatan janin yang berlebihan, maka janin akan mengalami kekurangan berat badan dan kegelisahan sedemikian rupa sehingga penyesuaian awal setengah melahirkan akan sangat berpengaruh.
Bahaya psikologis umum yang ketiga selama masa perkembangan prenatal adalah sikap kurang menyenangkan dari orang-orang yang berarti dalam kehidupan anak. Dalam hal ini, bahaya merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam karena sekali sikap berkembang, maka sikap itu cenderung mapan dan hanya sedikit sekali perubahan. F. Kepercayaan tradisional. Ada kepercayaan yang lebih tradisional dan merusak mengenai periode perkembangan prenatal daripada kepercayaan mengenai periode-periode lain yang rentan kehidupan. Kepercayaan tradisional dapat dan memang mempengaruhi perilaku orang tua kepada anaknya dan seringkali mempengaruhi sikap anak yang satu dengan anak yang lainnya. Efek kepercayaan demikian lebih berat dari yang diduga orang. Kepercayaan yang kurang menyenangkan pasti akan mewarnai sikap anggota keluarga dan juga orang-orang berarti di luar keluarga. G. Beberapa sikap yang kurang menyenangkan yang umum pada anak yang belum lahir adalah 1. Anak yang tidak diinginkan. 2. Anak mengkehendaki anak pada saat ini. 3. Lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. 4. Konsep anak impian. 5. Tidak menginginkan anak kembar. 6. Menginginkan pengguguran atau aborsi. 7. Penghinaan kepada anak.